Dalam satu diskusi, saya bersama teman-teman membicarakan mengenai mengapa anak-anak yang waktu sekolahnya pintar, secara akademis pintar, tapi ketika mereka lulus, mereka cenderung kesulitan untuk meraih kesuksesannya. Contoh kecilnya adalah mereka kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Padahal nilai mereka itu bagus di ijazahnya ya. Dari sekian mata pelajaran nilainya bagus-bagus. Dan anehnya anak-anak yang pintar itu ketika kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan di industri misalnya ya, mereka cenderung diam. Artinya tidak melakukan sesuatu agar bagaimana mereka bisa produktif. Nah, padahal menurut Richard Lin, dia mengatakan bahwa kecerdasan itu linear dengan kesuksesan, bahkan dengan kekayaan. Artinya orang yang cerdas, pintar, semestinya mereka lebih mudah dalam meraih kesuksesan, bahkan lebih mudah juga untuk bisa kaya ya, dibandingkan dengan mereka yang dalam tanda kutip kurang cerdas. Tapi faktanya, mengapa anak-anak yang pintar ketika waktu sekolah itu, tapi ketika lulus mereka sangat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan ya, untuk bisa sukses itu mereka sebenarnya sangat kesulitan. Ternyata ada beberapa hal yang mempengaruhi mengapa orang pintar itu sulit sukses. Ini menurut pendapat Alice Boyce. Dia berpendapat ada 5 hal yang mempengaruhi mengapa orang pintar itu susah sukses ya, atau cenderung susah sukses. Apa saja? Nah, yang pertama adalah orang pintar itu kadang mengabaikan skill-skill tertentu. Apa saja skill-skill yang cenderung diabaikan oleh mereka yang pintar itu? Yang pertama adalah skill kemampuan berkomunikasi ya. Orang pintar kan kebanyakan diem ya, baca, ngoprek, kemudian cenderung introvert ya. Tapi tidak semuanya seperti itu. Ini hanya kecenderungan saja. Di skill berkomunikasi mereka itu sangat minim ya, dan mereka tidak mau belajar skill tersebut. Padahal skill komunikasi ini menurut para ahli ini sangat penting dan sangat mempengaruhi kesuksesan seseorang. Skill lainnya adalah jejaring pertemanan. Nah, orang pintar cenderung menyendiri sehingga temannya sedikit, biasanya begitu ya. Karena sedikit teman itu sulit sekali untuk mendapatkan dukungan, kemudian informasi dan lain sebagainya yang bisa menyebabkan mereka sukses ya. Karena sukses itu tidak bisa diraih sendiri, harus ada bantuan uluran tangan orang lain. Masalah yang kedua yang dimiliki oleh orang pinter ini ya adalah mereka kesulitan dalam kerjasama. Mereka itu sangat sulit untuk bisa bekerja sama dengan orang lain. Karena apa? Karena mereka mungkin merasa bisa mengerjakan sendiri ya, sehingga tidak perlu mendelegasikan apa yang mereka bisa itu dikerjakan oleh orang lain. Padahal zaman sekarang itu ya, kita untuk bisa sukses lebih cepat itu ya harus dengan bekerja sama, tidak bisa hanya mengandalkan isi kepala sendiri ya. Contoh sederhananya mungkin begini ya, ketika kita ingin membangun sebuah usaha kecil ya, misalnya kita bisa mengerjakan sendiri, misalnya modal sendiri, kemudian mencari tempat sendiri, kemudian membuat, kalau yang ingin kita jual adalah produk makanan, kita bisa masak sendiri, kemudian memasarkan sendiri, itu bisa mungkin ya, tetapi itu tidak akan berkembang signifikan ya. Kita akan kesulitan
ya, dibanding dengan kita bekerja sama. Misalnya ya, ada teman yang mau menghandle mencarikan tempat yang strategis misalnya, dan ada teman yang mau menghandle bagian belakang misalnya, bagian dapur. Kemudian ada teman yang mau menghandle dalam hal promosi ya. Nah, itu semua akan membuat usaha kita menjadi cenderung lebih mudah dibanding dengan mengerjakan sendiri, walaupun kita bisa sebenarnya mengerjakan sendiri. Nah, kemampuan teamwork ini yang cenderung tidak dimiliki oleh mereka yang pintar. Mereka cenderung ingin mengerjakan sendiri karena merasa mampu, merasa bisa, merasa ngapain meminta tolong orang lain, sedangkan saya juga bisa. Cenderung seperti itu ya. Nah, itu mengapa orang pintar itu menjadi susah sukses ya. Nah, poin ketiga yang menjadi masalah bagi orang pintar yang cenderung susah sukses menurut Alice Boyce ini adalah orang-orang pintar ini cenderung membanggakan kepintarannya dan menghindari pendapat orang lain. Itu poin yang ketiga ya. Nah, biasanya orang-orang pintar ini dia bangga dengan apa yang dia kuasai. Misalnya dia jago editing ya, dia menguasai beberapa software editing dan seterusnya. Nah, dia membanggakan itu dan tidak mau mendengarkan pendapat orang lain ya. Padahal pendapat orang lain itu sangat bermanfaat karena cara pandang yang berbeda akan memberi perbendaharaan pendapat yang nantinya akan menghasilkan ide-ide yang lebih kreatif. Yang keempat, permasalahan yang dimiliki oleh orang cerdas ini adalah kelemahan ya, yang menjadi masalah bagi orang cerdas ini adalah orang yang pintar ini dia cenderung merasa cepat bosenan gitu ya. Karena apa? Karena dia pintar, misalnya ketika belajar sesuatu itu dia cepat bisa ya, cepat paham, cepat menguasai. Sehingga saking cepatnya dia menguasai sesuatu, cenderung dia menganggap enteng ya. Sehingga dia tidak mendalami pengetahuan dari sesuatu yang dia pelajari tersebut ya. Udah bisa ya, cenderung seperti itu ya. Sehingga dia belajar lagi yang lainnya, misalnya belajar lagi yang lainnya, tetapi dia tidak mendalami ya, tidak sampai sedetail-detailnya ya pengetahuan dari ilmu yang dipelajarinya. Sehingga dia belajar ilmu ini, ilmu itu, yang dipelajari hanya permukaannya saja ya, kulitnya saja, belum sampai dalemannya ya, belum sampai ke detail-detailnya, sehingga dia kemungkinan tahu banyak hal ya, kelihatan pintar kan, kita bisa ini bisa itu, tetapi tidak profesional karena tidak pakar dalam satu bidang. Nah, mungkin ini juga ketika mereka bekerja atau berusaha, buka wirausaha misalnya, akan seperti ini juga, cepat bosan. Baru membuka usaha berapa bulan misalnya, entah karena gajinya kecil atau karena tidak ada konsumen yang signifikan yang menjadi pelanggan usahanya, sehingga dia cepat bosan ya, harus berganti lagi usaha lain, ganti lagi, sehingga mereka tidak menemukan kesuksesannya karena berganti-ganti, otomatis akan mulai dari nol lagi. Permasalahan yang kelima yang menurut Alice Boy ini menjadi poin penting kenapa orang pintar cenderung susah sukses adalah orang pintar ini ketika menyelesaikan suatu permasalahan, mereka cenderung menggunakan pemikiran yang terlalu mendalam ya. Artinya dipikirkan matang-matang, dibulak dibalik, A, B, C, kalau begini bagaimana, kalau begitu bagaimana, harusnya begini tapi begini gitu ya, dibanding dengan actionnya ya. Jadi
lebih banyak mikir ketimbang action, sehingga mereka agak kesulitan untuk menyelesaikan permasalahan dengan cepat ya. Permasalahan hidupnya, contoh utamanya ya, bagaimana dia harus mendapatkan pekerjaan ini itu ya, bagaimana caranya. Nah, mereka tuh kebanyakan mikir ya. Misalnya mau bekerja di bidang retail, dia mikir, nanti kalau kerja di retail saya tugasnya cuma ini itu, nanti gajinya segini, mending kerja bidang lain. Tapi kalau kerja di bidang lain misalnya, nanti saya capek dan seterusnya. Mereka mikir terus aja mikir ya. Oke, itulah 5 poin yang menjadi permasalahan bagi orang pinter yang cenderung susah sukses. Apakah 5 poin itu ada dalam diri kita atau salah satunya saja? Nah, 5 poin itu kalau ada dalam diri kita, kita tidak terlambat untuk memperbaikinya ya. Misalnya kita cenderung menyendiri, maka dari sekarang mulailah untuk membuka diri. Kita susah berkomunikasi, mulai dari sekarang marilah kita belajar berkomunikasi ya. Kita kebanyakan mikir, mulai dari sekarang untuk berpikir praktis. Kita susah untuk bekerja sama dengan orang lain ya, membuat teamwork. Mulai dari sekarang marilah kita untuk belajar bekerja sama dengan orang lain. Bagaimana caranya? Ada banyak sekali pengetahuan, informasi tentang public speaking, kemudian tentang bagaimana membangun jejaring dengan orang lain ya, yang bisa kita dapatkan secara mudah di internet ya. Di YouTube ada banyak sekali ilmu-ilmu daging yang dibagikan oleh para master yang sudah mengaplikasikannya dan diaktualisasikan, di-share melalui video sebagai pengalaman yang sudah dibuktikan ya. Jadi kita bisa belajar dari mereka itu. Nah, ini juga menjadi refleksi bagi guru ya. Mengapa anak-anak yang pintar itu ketika lulus cenderung tingkat kesuksesannya lebih rendah dibanding dengan anak-anak yang ketika sekolah biasa saja ya. Apakah ada kesalahan penanganan? Apakah ada kesalahan kurikulum? Nah, ini menjadi PR bagi sekolah. Mengapa sekolah tidak memberi training ya kepada siswanya untuk belajar public speaking, untuk belajar bekerja sama, kemudian untuk belajar berjejaring dengan orang lain ya, belajar berkomunikasi baik secara verbal, secara visual, atau secara menggunakan media-media terbaru, tercanggih, teknologi terbaru maksudnya ya. Ini menjadi PR bagi kita sebagai insan pendidikan untuk lebih aware terhadap siswa-siswa kita yang nanti hidup di masa depan.